Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani, kembali berjumpa pada hari Rabu 2 Juli 2025. Hari ini kita akan mengadakan pemupukan pemupukan mangga Sobat Tani. Ini untuk yang kedua kalinya ya. Minggu lalu kita kocorkan juga untuk yang pertama kalinya. Coba kita lihat daunnya Sobat Tani, ini mangga Huan Jinmik ini dari Taiwan Sobat Tani ya. Ini sudah berumur hampir 4 tahun Sobat Tani. Dari pembeliannya nih kita sudah beli 3 tahun yang lalu ya, bibitnya dari Pekalongan. Sekarang sudah kita tanam di dalam pot besar ini sudah 1 tahun 3 bulan ya. Selama 1 tahun dia stuck Sobat Tani ini. Ini baru 3 bulan ini dia bisa rimbun Sobat Tani ya. Karena pernah kita tanam di tanah ini, di lahan. Lalu kita bongkar lagi untuk nanam durian, lalu kita gantikan sama tanam di sini lagi. Mungkin sekarang akarnya sudah bisa menembus ke tanah ini Sobat Tani. Karena apa? Kalau kita goyang ini pot keras sekali ya. Sulit digoyang, makanya akar tunjangan sudah masuk ke tanah karena di bawah itu ada lubang ya. Banyak lubang di dalam pot ini di bagian bawahnya. Sehingga kita akan aplikasi untuk yang kedua kalinya Sobat Tani sekarang ini. Kita memakai booster nih Sobat Tani. Nah ini booster 76 ya. Ini di antara kandungan daripada boosternya adalah yang paling penting itu ada hormon ya, hormon Paklobukit-Rajol Sobat Tani. Di mana hormon Paklobukit-Rajol ini sering dipakai oleh perkebunan mangga terutama Sobat Tani ya. Jadi 80% perkebunan mangga di Indonesia ini memakai Paklobukit-Rajol untuk membungakan atau membuahkan mangganya Sobat Tani. Jadi penggunaan Paklobukit-Rajol pada lain pohon itu sangat terbatas karena sifatnya ini doping Sobat Tani ya, dipaksa. Karena sifat daripada durian ini bandel ya, dan ini durian tidak serta-merta kita bisa memakai ini karena kita khawatir kalau durian Sobat Tani. Nanti kita jelaskan kenapa khawatir di durian memakai booster ini dan kenapa lebih gampang kita menggunakan di pohon mangga dan 100% bisa berbunga Sobat Tani. Kita sekarang mendekat Sobat Tani ya. Ini sudah kita kocor seminggu yang lalu dengan menggunakan 3 sendok makan ini ya. Untuk 7 liter air sekarang. Kemarin minggu yang lalu kita pakai 3 sendok makan 5 liter air. Sekarang untuk mengurangi sedikit pekatannya kita pakai 7 liter air dengan 3 sendok makan Sobat Tani. Makanya kita mulai kocor Sobat Tani ya. Ya. Kita kocor Sobat Tani. Karena pengocoran yang kedua sampai kita kocor 4 kali nanti Sobat Tani ya, setiap seminggu sekali. Insya Allah di pengocoran keempat nanti kita tunggu 2 minggu, insya Allah akan keluar bunga Sobat Tani. Jadi ada tanda-tanda nanti pengeluaran bunganya Sobat Tani. Ketika kita mengocor yang ketiga atau keempat kalinya, maka daunnya semakin hijau gelap ya Sobat Tani. Itu tandanya sudah ada tanda-tanda akan keluar bunga nanti Sobat Tani. Jadi penggunaan hormon atau booster 76 ini merupakan, kalau dalam istilah olahraga itu doping Sobat Tani ya. Jadi dipaksakan. Dan keuntungannya itu bisa
kita gunakan di luar musim sahabat tani. Itu kelebihannya booster ini. Jadi orang atau perkebunan di Indonesia banyak menggunakan booster ini sahabat tani. Karena apa? Beda halnya dengan di durian, sangat bahaya sahabat tani. Karena apa? Karena di durian, di mangga ini, ketika sudah selesai berbunga ya, maka residu daripada booster atau hormon Paclobutrazol ini tidak lama mengendap di dalam medianya, di media tanah sahabat tani. Jadi ia cepat terurai atau lepas ya dari media. Karena apa? Karena di dalam media pohon mangga, di bagian akarnya itu banyak mikroba yang namanya Pseudomonas sahabat tani. Pseudomonas ya. Jadi bakteri Pseudomonas inilah yang akan mengurai nanti residu daripada booster Paclobutrazol ini. Sehingga tidak demikian halnya dengan di durian sahabat tani. Karena di durian itu jarang ada Pseudomonas, sehingga residu ini bisa bertahan sampai 2-3 tahun. Dan itu akan membahayakan sekali bagi durian. Karena apa? Jadi booster atau Paclobutrazol ini cara kerjanya itu adalah menekan pertumbuhan tunas sahabat tani. Jadi pertumbuhan tunas atau hormon gibberellin atau auksin ini ditekan sama hormon ini sahabat tani sementara. Jadi semua nutrisi itu terfokus untuk mengeluarkan bunga sahabat tani. Ya, coba kita lihat nih, daunnya sudah mulai menghijau setelah kita berikan 1 kali pengocoran. Nanti kita lihat seminggu lagi sahabat tani ketika kita akan mengocor untuk yang kedua kalinya. Kita akan lihat sahabat tani ya. Karena ya seperti itulah cara kerjanya sahabat tani. Ini hormon Paclobutrazol ini dia menekan pertumbuhan tunas sahabat tani. Jadi selama residunya masih ada di dalam media atau dalam tanah kita, maka tunas tidak akan bisa tumbuh. Nah, itu yang ditakutkan pada tanaman durian. Karena tanaman durian itu sangat minim ya bakteri Pseudomonasnya. Nah, tapi kalau di mangga ini 3-4 bulan saja setelah panen itu akan keluar lagi tunas. Karena banyak terdapat dalam perakaran mangga ini bakteri Pseudomonas yang bisa melarutkan atau melepaskan residu daripada booster Paclobutrazol ini dari ikatan partikel tanah. Sedangkan di durian tidak begitu. Bisa sampai 2 tahun nanti tidak terubus kita punya durian, kan mati dia. Nah seperti itu sahabat tani. Makanya kalau di durian kita tidak berani memakai Paclobutrazol ini. Karena di dalam kanopi durian unsur mikroorganisme berupa bakteri Pseudomonas yang petugasnya mengurai atau melepaskan ikatan residu daripada hormon Paclobutrazol ini tidak ada ya. Sehingga orang kalau makhluk durian itu dia harus mengambil humus pohon mangga ini lalu ditaruhkan ke bagian kanopi durian itu, sehingga di sanalah dia mendapatkan bakteri Pseudomonas ini untuk cepat menghilangkan atau mengurai residu-residu yang pernah dipakai Paclobutrazol ini sahabat tani. Nah itulah sahabat tani uraian yang dapat kami sampaikan, bahwa inti daripada hormon Paclobutrazol ini ya menekan pertumbuhan tunas dan mengumpulkan nutrisi, fokus kepada penjualan bunga. Sampai itu aja, sampai keluar bunga. Setelah itu pekerjaan selesai. Pekerjaan sudah selesai setelah keluar bunga, selanjutnya diteruskan oleh metabolisme tanaman sahabat tani. Nah seperti itu. Nah jadi pengaruh daripada adanya bakteri Pseudomonas yang ada dalam media tanaman mangga ini menyebabkan orang yang punya mangga tidak terlalu khawatir untuk menggunakan hormon Paclobutrazol ini untuk membungakan duriannya. Itulah sahabat tani, kita akan ulangi 2 kali lagi supaya cukup 4 kali, karena 1 botol ini rupanya berisi 10 ini ya, 10 tutup ini, sehingga cukup untuk dipakai 4 kali dalam
4 kali kocor dalam 4 minggu. Sehingga nanti di minggu ke-5 atau ke-6 kita lihat insya Allah bunganya akan keluar sahabat tani. Karena hampir 100% penggunaan Paclobutrazol pada mangga dapat berhasil untuk mengeluarkan bunga sahabat tani. Apalagi syarat-syarat daripada penggunaan Paclobutrazol pada mangga ini terutama kita gunakan pada mangga yang sehat sahabat tani ya. Seperti di depan kita ini, mangga kita ini adalah mangga Honjinmik yang sudah sehat ini sahabat tani. Sejak 3 bulan yang lalu sudah mulai rimbun dia punya daun. Dan kedua, sudah berusia generatif sahabat tani. Usia di atas 2 tahun sudah bisa dipakaikan untuk memakai hormon Paclobutrazol untuk membungakan ini. Apalagi kita punya durian ini sudah mau memasuki usia 4 tahun sahabat tani. Untuk itu sahabat tani, sebenarnya secara alami dia sudah bisa berbunga sahabat tani ya, tapi kemarin dalam keadaan stuck itu dia berbunga. Sekarang kita akan lihat hasilnya 1 bulan yang akan datang sahabat tani. Bagaimana pengaruh daripada Paclobutrazol terhadap pembungaan pohon mangga Honjinmik kita. Demikian dulu urian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menjadi referensi baru bagi teman-teman sekalian. Di lain kesempatan kita insya Allah akan berjumpa. Billahi taufik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.